Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah American Classic yang estetik. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama arsiteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi dari Desain D. Kali ini kita akan home tour di proyek terbaru kami, American Classic. Semoga memberikan inspirasi buat teman-teman online semua. Ya, tetangga, gimana? Udah kenalan tadi dengan Pak Haji Didi dan kita sekarang mau home tour ke salah satu karya yang terbaru nih. Wes, apa kabar nih Pak Haji? Sehat, Alhamdulillah. Mas Rizky apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Wah, udah setengah tahun tadi ya? Setengah tahun, saya ngitung. Kalau Mas Rizky sibuk nggak ngitung deh. Waduh, enggak lah, nggak gitu. Nah, ini sekarang kita udah ada di depan karya beliau yang terbaru. Ini kalau bisa dilihat ya, tetangga. Ini gayanya apa nih Pak Haji nih? Ini gayanya American Classic. Memang beda dari karya-karya kami sebelumnya yang lebih mengusung tropis ya. Ada cerita di belakang American Classic ini nanti. Ceritanya gimana itu ceritanya? Kebetulan ownernya ini sedang menikmati masa pensiun. Beliau ingin membuat sebuah rumah yang nggak terlalu besar. Memang tinggalnya untuk mereka berdua. Oke. Awalnya mereka bikin sendiri tuh. Mereka ada bikin 3 rumah. 2 rumah untuk anaknya. Anak yang kedua dan ketiga kebetulan kembar bersebelahan rumahnya. Oh, Akhirnya mereka mencari-cari jasa arsitek. Alhamdulillah ketemu kami. mantap, menikmati fasa pensiun. Dari depan aja fasadnya udah American Classic banget nih. Ada berapa lantai, Pak Haji? Ini ada dua lantai. 2 lantai. Mantap, mantap. Untuk luasan lahannya berapa nih? Bangunan ini aja ya? Bangunannya ini lebarnya kurang lebih 10, panjangnya 17. Jadi 170-an. 170-an. Kalau Itu tanahnya. tanahnya tuh. Nah, bangunannya 98 meter persegi lantai 1, lantai 2 kurang lebih 100. Jadi kurang lebih hampir 200. Hampir 200. Hampir 200. Cakep. Sekarang kita mau lihat-lihat lebih jauh lagi nih. Ini di atas kayak ada balkon gitu ya? Ada buat tempat duduk-duduk lah kalau di atas. Sekalian buat maintenance juga, kaca-kacanya gede-gede kan. Gede-gede, bener. Ini saya lihat bentuk atapnya agak unik ya. Ya sih, ini sebenarnya ciri khas dari American Classic ya, salah satunya. Terus kita pakai bahan tegola yang dari aspal. Oke. Kecil tuh disusun rapi. Terus ada sedikit aksesoris jendela-jendela gitu. Cakep. Dan ciri khas American Classic juga ini nih, list-list kayak gini nih. Profil. Profil-profilan. Banyak tuh. Sama ada pengulangan lengkung. Oh, oke. Kalau lihat nanti kita ke dalam, di dalam kan kebetulan ada taman, di tengah tuh ada kolamnya. Itu dominan lengkung-lengkung yang lantai 2-nya. Saya jadi makin penasaran nih tetangga. Kita lihat aja yuk ke dalam yuk. Nah, ini bagian depan ada carport, tapi kalau ini lebih natural di sini dia. Pakai batu alam ya. Iya, pakai andesit 30-30 dikombinasi sama koral sikat. Supaya nggak terlalu licin. Oke. Terus ini pintunya sih sengaja kita bikin corporate ya. Nggak terlalu luas juga biar apa namanya kesan luasnya. Kalau mau privasi nanti tinggal di belakangnya tuh ada roll blind, tinggal ditutup aja. Ini langsung swimming pool di baliknya nih. Swimming pool. Oke. Enak misalnya kumpul keluarga ya? Jadi gini apa namanya, ada request dari bapaknya mau sedikit unsur industrial katanya. Nah makanya kita pakai besi tuh sama plat perforated. Oh iya. Kalau kita kasih perforated gimana Pak? Oh iya cocok biar bisa kelihatan ya ruang dalam biar kelihatan luas gitu. Taman nih atasnya juga sengaja dibikin kotak-kotak terus oh ada kesan industrial juga dong Pak. Makanya kita kasih kayak motif semen gitu. Iya benar. Kita ke teras nih Pak Haji. Ya. Ini terasnya fungsinya juga buat penerima tamu. Jadi kalau ada tamu duduk-duduk di sini aja. Jadi sengaja ada bangku beton sama ada bangku besi ya. Mantap. Di sebelah sana juga ada area taman kering tetangga. Iya, tadinya sih usul ini kita mau pakai rumput beneran ya. Cuman balik lagi perawatannya nggak mau terlalu. Jadi minimal aja tanamannya. Oh iya benar. Ya, jadi yang tanamannya yang di pot aja, sementara bawahnya itu pakai rumput sintetis ya. Iya. Mantap. Sekarang kita ngomongin pintu dan jendelanya nih. Ya itu Mas tadi yang saya bilang ada pengulangan di bentuk lengkung ya. Sebenarnya dominan lantai 2, lantai 1 ada di pintu utamanya. Sama yang Mas bilang tadi ciri khasnya banyak profil-profil di daun pintunya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pengulangan. Ini juga pintunya juga karena kan nih
agak semi outdoor ya, kena cahaya matahari apa, kita pakai ini merbau Mas. Merbaunya di Duko. Sebenarnya sih merbau bagus karakter aslinya ya. Kalau rumah tropis, cuman kan ini udah beda konsep. Oke. Memang kalau merbau itu bagus Pak Ji, maksudnya Buat di luar. Iya. Iya, buat di luar lebih tahan ya. secara tampilan seratnya misalnya Oh, konsepnya kalau serat natural. lebih tropis sebenarnya lebih bagus natural ya. Oh, oke. Dari Beda sama jati kelihatan gitu. Jati juga bagus juga natural lebih. Cuman kalau merbau lebih apa ya? Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Oh, iya. Punya kelebihan sendiri-sendiri. Tergantung taste-nya kemana ya? Iya. Oke, mantap. Di sini juga ada 2 lampu nih, khas Klasik. klasik, American klasik, dan profilannya sampai ke sini nih. Ya, daun pintu sama daun jendela profil. Jadi sebenarnya kalau diperhatiin tetangga pintunya tuh nggak melengkung, hanya di bagian atasnya Bagian aja yang atasnya aja. melengkung. Camatinya. Kita boleh masuk ke dalam? Boleh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Permisi. Wow. Tambah kerasa klasiknya ya. Langsung kental banget ini. Ini sebenarnya ciri khas dari ibu dan bapaknya ya, karakter ya, suka klasik dan juga mereka ini suka jalan-jalan. Oke. Jadi kalau jalan-jalan satu tempat ke luar negeri beli barang-barang antik buat di rumah, koleksi. Makanya hampir penuh setiap sudut ada koleksi-koleksi Oh, iya. barang-barang antiknya. Iya benar-benar. Ada souvenir-souvenir dan Nah tempat-tempat iya, yang ini dikunjungi. hasil jalan-jalan. Itu juga tuh. Iya, keramik-keramik. piring-piring termasuk piring-piring itu piring-piring kuno. Makanya sayang kalau nggak di display kata ibunya. Iya. Dapatnya susah. Ada kenangannya ya. Iya, ada kenangannya. Beliau sempat cerita. Lagian kalau rumah klasik kayaknya masih masuk ya. Iya, Kayak gini. banyak pernak-pernik ya. Banyak penempatin memang. Oke, seperti ini nih, lampu gantung juga nih. Lampu gantung, plafonnya juga Oh iya, ini drop ceiling nih. drop ceiling. Nah, ini juga nih kacanya. Iya, itu kacanya juga tuh klasik. Kalau ini pakai apa nih, Pak Ji? Yang kayak marmer nih? Ini pakai HPL, Mas. Nah, ini motifnya kayak onyx ya, dia nyambung ya. Ketemu semua Ketemu, ketemu. ya? Ini keren sih sekarang. Inovasinya udah Iya. lumayan banyak. Ada WVC juga ada, nih HPL ada. Kebetulan kita milihnya yang HPL. Oke, mantap. Untuk lantainya nih, gimana? Lantainya kita pakai HT ya Mas ya. Tadinya mau pakai marmer, cuman karena pertimbangan macam-macam, ya udah kita pakai HT aja deh. Tapi kesannya mau bermotif, ya kita kasih usul deh motif klasik yang kotak-kotak. Cuman memang konsekuensinya tukangnya harus lebih teliti, lebih rapi. Iya sih. Agak lama sih ngerjainnya. Agak lama nih. Soalnya satuan nih custom. Iya, custom ini Iya. dipotong-potong. Ini area foyer udah banyak pernak-perniknya. Bagaimana di bagian dalamnya lagi nih? Iya, boleh? Kita Silakan, lihat Mas. Pak Ji. Wow. Nah ini itu ya inti dari rumahnya ya, area terbuka terus dimanfaatkan juga buat hobinya juga kan, kalau usia pensiun kan nikmatilah Iya. sambil ngobrol-ngobrol sambil olahraga. Oh, iya. Terus juga bisa jadi poin rumah ini juga kan, kolam ada unsur air, Bener. Ada suaranya ya ada nih. suara Gemericik. walaupun gemericik kecil-kecil. Nah cuman di sini juga nggak klasik full semua Mas. Ibunya sama bapaknya mau ada unsur etnik, maka beliau pilih mau pakai tegel katanya dan ada unsur tradisionalnya. Gitu. Ini tegelnya juga kita cari-cari di beberapa tempat nggak ada yang cocok. Akhirnya alhamdulillah ibunya nemu cocok. Ya udah kita bantu pilihin motifnya. Tegel nih berarti nih. Ini tegel, custom ini. Enak Nah banget ini ya? juga bukan klasik sebenarnya ini. Ini lagi tren sekarang WVC. Iya. Kisi-kisi. Makanya itu nggak full plastik, ada tradisional, ada ini kalau dibilang modern sekarang ya. Iya modern. Yang modern pakai WVC. Jadi apa ya backgroundnya si ruangan ini. Terus kebetulan juga di sini kan ada ruang bilas sekaligus toilet ya. Ada nih. Ada. Jadi ini pakai hidden door. Iya. Ini WPC gini memang efektif banget buat bikin ini ya, kamuflase ya. Iya, buat hidden door. Hidden door. Coba nih. Powder room ya sekaligus ruang bilas. Powder room sekalian area bilas. Nah, itu dia di bagian dalam. Ada cuci tangan, kemudian ada shower dan juga ada kloset juga. Tapi kayaknya ada 2 pintu nih. Ini dan itu ya? Satu lagi. Itu dimanfaatin buat storage kecil sih. Oh ini. Kalau ada pernak-pernik yang kira-kira butuh tempat, taruh di sini. Oke. Manfaatin bawah tangga aja Mas. Ini juga pemilihan kursinya dipilih yang tahan air ya. Habis nyebur bisa duduk-duduk, nikmatin dulu sebelum bilas. Cakep. Ini kedalaman berapa Pak Ji? Ini 1,2 sih Mas, standar. Lumayan lah, bolak-balik. Iya, tetap beraktivitas dan olahraga nih.
Betul. Terus di sini supaya terasa lebih luas lagi, padahal di sini dikasih kanopi loh, tapi dibuat agak tinggi nih. Iya betul. Kalau pendek kerasa ini ya, Iya, agak sempit. agak ngungkung. Cakep Pak Haji. Oke, ini juga etnik nih ya. Ini etnik nih, ini bagus nih. Suka juga saya nih. Lemari-lemari jadul nih. Jadul, Tahu jarang nih yang dapet punya. dari mana nih. Cakep Pak Haji. Ya, di sini juga ada pintu sliding, kaca. Tapi dia profil. Oh iya, saya ada cerita juga. Gimana Jadi kita nggak bangun ini dari nol ya Mas ya. Oh iya, gimana? Jadi kan beliau udah bangun 2 rumah tuh. Ini rumah ketiga. Beliau nih yang ini kamar ya. Ini bangunan kamar ini udah ada pas kami kemari. Nah, ini malah kolam beliau udah bikin. Kebetulan waktu itu tertarik lihat YouTube-nya Mas Rizky Abadi juga. Yang tengahnya The Void. Dia telepon, "Pak, ini cocok nih kayaknya konsepnya. Kita mau bikin kayak gini, kita udah jadi, bisa tolong bantu nggak untuk ngelanjutin?" Nah, kebetulan kan cocok. Berarti Pak Haji nerusin nih ya? Ya, nerusin Nerusin ke depan. ke depan. Oke, ini udah Sama ini juga masih hitaman kalau orang bilang. bangunan hitam. Iya. Belum aci kayaknya ya, masih plester. Lantainya juga masih plester. Tapi layoutnya udah begini. Ini aja baru bangunan belakang ini. Oh, baru ini. Detail-detailnya kita yang nerusin. Oh, oke. Detailnya kita yang nerusin. Cakep, cakep. Makin penasaran nih, dalamnya kayak gimana sih rumah klasik tuh? Iya. Yuk, Kita lihat ya. Ini ruang makannya nih Mas. Ini lurus dulunya nih. Cuman kalau buat living room kita diskusi bersama kayaknya kurang lebar. Akhirnya kita jebol deh tembok. Itu aja sih pengorbanannya. Dijebol supaya dapat ruang TV-nya lebih besar. Nah, area ini juga udah kebentuk, maaf. Ini juga udah kebentuk, tapi masih kosong, masih hitam. Memang ibunya ini pingin buat pantry. Nah, kita terusin deh detail interior pantry-nya. Ini juga American banget nih, Iya. kitchen setnya. Mini sih pantry-nya karena memang Tapi dapur ini aja. ini aja. Nggak ada dapur bersih, dapur basah. Aktivitasnya juga kan nggak terlalu banyak ya di dapur. Iya. Kenapa tadi dibilang mini tetangga? Karena di pojok sini nih, kalau dilihat dari ukuran rumahnya ini memang mini jadinya. Walaupun ini masih proper juga untuk nyiapin makanan, cuci piring, atau mau masak kecil-kecilan, itu masih bisa banget di sini. Nah, ini juga ada sudut yang dimanfaatin nih, Mas. Oke. Ini buat cuci. Oh, Mesin cuci. saya kira bakal terpisah tuh, ke belakang dulu kan. Enggak, langsung nih. Areanya satu area aja, biar nggak mundar-mandir. Tadinya kita siapin di atas. Iya. Ada tuh space khusus untuk laundry. Cuman katanya pertimbangan naik turun. Kan usia pensiun. Oh iya, benar. Jangan terlalu capek. Benar. Jadi di sini aja. Fisiknya udah beda ya. Iya. Iya, dan ini efektif banget tetangga. Jadi ini udah bisa langsung kalau ada baju kotor mau nyuci tinggal ke situ. Kita lihat living room-nya nih. Wih, living room-nya nyaman banget ini. Nah, ini ya perpaduan antara klasik sama modern ya. Iya. Itu juga yang garis-garis tuh WVC juga. Terus yang kayak marmer tuh pakai HPL. Dan kalau memang yang dicari cuma look ya udah cocok. Iya, visualnya aja. Iya. Saya lihat sofanya aja udah rasanya enak kayaknya. Nyaman ya? Iya. Sofa. Nah, ini dia banyak pernak-pernik nih. Beli hasil traveling. Hasil traveling. Ini dia lagi ya, khas rumah American klasik nih, profil-profilan. Pakai apa nih Pak Haji? Itu pakai kayu. Tapi di finishing lagi di. Finishing sendiri. Cakep-cakep Pak Haji. Nih, khas nih rumah-rumah klasik seperti ini tetangga. Dan lantainya jangan lupa motif marmer. Motif marmer walaupun HT. Walaupun HT, yang penting looknya marmer. Tapi tetap ya, di pinggirnya dikasih list lagi ya. Dikasih border. Border ya. Nah, kalau polos jadi minimalis. Jadi kurang. Di sini ada bukaan lagi nih kalau mau dapet yang segar-segar dari kolam renang. Gede-gede banget ini. Sengaja jendelanya gede-gede, Mas. Aluminium nih Pak Haji. Aluminium. Cakep. Ada apa lagi nih di sini? Di sini ada ini, Mas. Ada connecting itu. Oh ini? Iya. Ah, lihat sini sebentar. Ya, tetangga. Ini connecting chat? Ke rumah anak. Oh, nggak perlu lihat depan. Jadi nggak perlu lewat depan. Oke. Lewat depan bisa, lewat sini bisa. Nah, itu ada janitor storage. Di ujung tuh? Iya, di ujung. Jadi kalau itu mau ke sebelah nggak perlu keluar lagi ya? Iya. Udah langsung lewat pintu sini. Nah, ini kan karena ini kita nggak bisa apa-apain ya. Ini bangunannya udah terbentuk, kamar utama. Kalau kita kan concern, kalau kamar itu pasti harus dapat cahaya udara. Iya. Kan kalau ini kita udah nggak bisa apa-apa nih. Akhirnya ya udah nih dimanfaatin juga ide dari bapak ibunya, dikasih void ya, biar nggak terlalu gelap. Mantap juga nih, walaupun menyusul gitu. Saya kalau dari awal bisa lebih. Kalau kita maunya kita ngadepin ke swimming pool. Oh,
Cuman terlalu banyak merubah struktur. Iya, Kemarin udah ada wacana, ya ada swimming pool, mending dinikmatin dari kamar. Tapi ternyata dihitung-hitung banyak berubah struktur, jadi cost-nya lebih tinggi. Udah manfaatin yang ada aja. Gini juga masih oke ya. Iya. Mantep, mantep. Nah ini kamar utamanya nih. Kamar utama nih. Lagi ada ownernya nggak? Nggak ada, kita boleh masuk. Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah ini kamarnya mas, yang bangunannya udah ada dari awal nih. Oke. Ini kamar ibu dan bapaknya, masih mengusung klasik, tema klasik ya. Ini dia area tempat tidurnya. Bener sih, masih klasik banget ini. Profil-profilan, terus di sana juga ada Wall lemari. panel, lemarinya juga klasik juga. Oke. Tempat tidurnya juga. Ukuran masih ingat nih Pak Haji? Ini panjangnya ke sini 6,2 kurang antara kamar sama WIC, wardrobe. Untuk lebarnya 3,8. 3,8. Oke. Masih standar lah, masih oke. Iya. Jadi dibagi 2 grup untuk kamar sama ini ruang pakaian. Rapi ya, ketutup semua nih. Kecuali yang Kecuali tas. Memang requestnya tasnya mau dibikin terbuka ya biar jadi elemen dekorasi juga. Ini semua dominan putih. Nah terakhir minta ada satu katanya mau biar jadi packaging warna hijau. hijau. Kepikiran bikin satu gitu ya. Iya. Udah berjalan sebenarnya mas. Oh. Finishingnya menyusul, warnanya kan bisa ditimpa. Oh iya benar. Nah ini area rias di sebelah sini, sudut rias. Nah sebelahnya ini area kamar mandi mas. Oke. Tapi temanya beda ya, ini lebih modern. Dominan semua dikasih HT yang 120 kali 60. Terus juga ini kan kebetulan ada tanah vasum, jadi kita manfaatin aja buat sirkulasi udara. Oh iya. Dan dipisah ya area basah, area kering. Betul, dipisah area basah sama area kering. Berapa nih ya ukurannya? Luasnya, ini kalau panjangnya 2,5, lebarnya 2. Nggak terlalu besar ya? Sedang lah pak. Ini udah jadi mas. Oh, kan iya. ini bangunannya udah jadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya benar. Ini udah jadi, cuman masih malah belum di plester. Udah jadi nih. Udah jadi ya. Jadi ukuran kamar mandi segini udah cukup ya, walaupun rumahnya besar, udah bisa mengakomodir semua kebutuhan nih. Ada berapa kamar di rumah Pak Haji? Ada 2, satu kamar utama, di atas kamar tamu. Ada 2? Iya. Wih. Tapi jarang dipakai di atas. Iya. Jadi kalau ini bangunan hampir berapa meter? Hampir 200 ya? Iya. Kamarnya 2, tapi kamarnya gede-gede sih tadi, di bawah gede. Terus banyak Sama di atas juga, kan udah jadi tuh, tipikal jadi dia. Oh dia mirroring dia? Iya, mirror aja. Oke, kita lihat dulu. Boleh. Nah, ini kita mau naik tangganya yang juga klasik nih. Klasik ya. Ini jarang saya lihat nih Pak Haji. Iya. Bikin sendiri apa gimana Bikin. nih? Bikin ya? Bikin. Sebenarnya kalau mau rapi ada, dia pakai aluminium, cuman mahal banget. Kalau bikin dari aluminium, kita bikinnya dari besi lebih hemat. Sebenarnya kalau kayak gini-ginian, ini kan handmade ya? Iya. Nah, kalau handmade gitu memang setahu saya ya, yang kelihatan estetik memang nggak akan sama. Justru itu jadi penanda dia Natural. dikerjakan manual gitu. Kayak tegel ya. Iya, bukan pabrikasi. Ini justru menurut saya lebih bernilai seni, Pak Haji. Nah, ini kita ke atas nih. Ini step anak tangganya per berapa nih? Standar sih mas, 17 sampai 18. 17 sampai 18. Nggak terlalu tinggi karena kan ini dihuni semua. Nah ini juga nih kita nggak bisa bikin selevel nih. Oh iya. Karena ini kan belakang udah jadi nih, tinggi. Kita mau ngejar ke sini nggak dapet nyamannya. Makanya nih jadi area transisi nih, jembatan ini. Oke. Makanya agak turun, Iya, naik lagi. lagi. Jadi ini ruang transisi mas, antara kamar tamu belakang sama area depan difungsikan untuk musola dan balkon. Oke. Jadi ini memang levelnya beda, mengikuti existing. Kita nggak dapat kalau mau langsung tinggi seperti kamar belakang tuh, tangganya terlalu tinggi nantinya. Oh iya, terjal gitu. Iya, nanti jatuhnya nggak nyaman kesian. Mantap. Ini area penghubung ya antara masa bangunan depan dengan Sama yang masa bangunan belakang, bangunan belakang. yang sudah jadi dari awal. Oke. Siap. Gitu. Di sini juga Kita ke depan dulu ya. Yuk, kita lihat dulu. Nah, ini dia. Nah ini musola mas, difungsikan untuk ruang ibadah ya, sholat, kalau ada pengajian kecil-kecil. Kebetulan juga, juga Pak Haji? aksesnya langsung, iya gede lumayan. Lebih memanjang sih, Iya. ruangannya manjang. Seniman. Nah ini jendela-jendela yang saya bilang repeat, yang bentuknya setengah lingkaran ya. Oh iya. Ini cahaya masuk sampai ke Saya masuk ya.
Jendelanya juga bisa dibuka ya. Bisa dibuka? Kalau itu biar Oh, adem. iya. Kebetulan nih ya abis hujan jadi sejuk. Oh iya, Langsung ke balkon depan. mantap. Nah, yang sisi kiri kita nih balkon depan dapat cahaya full, yang sisi kanan area kolam renang. Jadi view-nya Mas Rizky bisa lihat ke kolam renang. View-nya cakep nih dari sini, tetangga. Dan di sini juga ada dikasih Pengaman. safety juga ini. Iya, ini pengaman. Kasih railing lagi. Karena jendelanya full sampai iya. ke bawah ya. Takutnya ada anak kecil Bener. gitu. Mantap. Jadi ini ketemu nih Pak Ji ya? Iya. Jendela sana dan ini ya? Ini lurus nih, ininya juga lurus nih jendelanya. Oh, Nah, oke. Nah ini mumpung ada di sini nih kelihatan. atapnya ya? Iya. Nah, ini atapnya yang belakang kita ambil ciri khas klasik ya, tinggi ya. Jadi kayak mahkota rumahnya. Kita pakai tegola. Terus kalau suka ada yang nanya nih Pak Ji, kalau atap kayak gini, talang airnya di mana? Talangnya itu talang beton. Ini yang di profil ini tuh atasnya talang. Dia jatuhnya ke beton itu ya? Jatuhnya ke beton. Oke. Sekaligus buat maintenance Mas, nanti ke atas juga kita ada akses. Jadi talang betonnya ini fungsinya juga bisa buat lewat kita kalau perawatan. Kalau ada yang namanya itu ya hujan, ada sampah atau apa, mampet-mampet. Sama outdoor AC, terus di atas juga ada air panas. Buat perawatan sini. Iya. Aksesnya lebih enak ya kalau pakai talang beton. Betul. Nggak was-was. Cakep. Nah kita mau lihat balkonnya nih. Kebetulan habis hujan jadi adem. Yuk. Ya. Wih, dingin di sini. Ini di bagian depan rumah kita Pak Ji ya? Ya, ini bagian depan rumah. Kita nggak kasih apa-apa sih. Emang jarang juga duduk-duduk di sini. Iya sih. Karena langsung ke depan rumah tetangga. Langsung kelihatan semua nih Iya. lingkungannya. Paling sifatnya buat perawatan aja. Oh iya. Ini pakai andesit juga nih. Ini andesit 20x20. Nah ini ada akses kemana nih Pak Ji? Ini buat servis Mas. Ini ada jembatan servis. Oh. Kan ini rumah keluarga semua. Iya. Jadi nanti kalau ada orang mau servis AC nggak perlu lewat dari foyer tuh Mas. Jadi lewatnya dari carport. Terus di samping itu ada lorong servis. Nanti masuk langsung nyambung ke sini. Oh nggak perlu masuk rumah? Nggak perlu masuk rumah. Oke. Karena masih 3 rumah ini masih satu keluarga. Mantap. Gitu. Udah dipisah bridge. ya? Iya. Ada bridge. Lucu juga sih. Cakep, tetangga. Ini masa bangunan bagian depan. Nah, sekarang kita mau lihat masa bangunan bagian keduanya yuk, di Iya, belakang. bagian belakang. Yuk. Ya, tetangga, sekarang kita mau lihat bangunan kedua di lantai 2 nih. Iya. Ya. Bagian ini belakang. Bagian belakang, Pak Ji. Ada apa aja nih di sini? Ini tergolongnya ruang hobi ya Mas. Kebetulan keluarganya hobi musik. Jadi ada peralatan musik. Terus juga buat olahraga. Jadi view-nya nanti langsung ke kolam. Mantap. Tetap ya harus jaga Kesehatan. di rumah ya. Walaupun udah nggak bekerja gitu, tapi tetap harus jaga kondisi. Terus juga ini kan tergolong luas juga ya, masih ada space. Jadi dipergunakan untuk ruang duduk di lantai 2. Ya ini lucu juga ya, ada koleksi-koleksi unik. Ini furniture lama juga nih ya? Iya itu. Kayu solid semua. Jati itu Mas. Jati ya. Ini juga. Jati. Pecinta jati dia. Cinta jati. Cakep. Jadi kombinasi American klasik sama tradisional. Oh iya, etnik. Etnik. Di sini juga ada bukaan yang sama. Tadi udah disebut juga kalau dari sini kelihatan, di sana simetris, lurus. Luasannya mirip ya sama itu ya? Ini hampir sama kayak ruang keluarga bawah. Jadi kopi aja angkat ke atas. Oke. Ini seluas living di bawah ya? Iya, solas living bawah. Nah itu apa tuh yang kebuka tuh? Gudang. Oh itu gudang. Ini akses buat ke perawatan ke atap. Jadi ada tangga servisnya. Oh iya. Tadinya kita mau kasih tangga yang servis biasa tuh, yang kayak tangga apa tuh? Tangga monyet. Tangga monyet. Beliau nggak mau, katanya nanti suatu saat bisa di atas, bisa difungsikan tuh kan ada dak lumayan, ada berapa meter persegi gitu ya, saya lupa. Nanti mau dikasih rumput sintetis nanti untuk kedepannya. Oke, pengembangan Sementara ke depan. belum dipakai dulu. Karena ini juga udah cukup luas, lantai 1 sama lantai 2. Iya sih. Ada rooftopnya masih tetangga di atas. Menarik, ini juga gudangnya tergolong luas karena yaitu tangganya juga Sama terang juga kan, ini atasnya kaca. Iya, jadi bebas lembab. Nah ini ada kamar tamu nih. Sama tipikal ya, mengulang dari bawah, luasannya hampir sama. Sementara ini pakai buat kerja aja. Berarti ini kalau ada tamu, ini kamar tamunya. Betul. Mirroring nih, luasnya sama mending bawah ya? Sama. Iya sama, sama semua bukaannya juga. Sama. Cuman kalau di bawah kan karena ada wardrobe-nya besar ya. Kalau ini secukupnya aja. Iya. Jadi ini
koper-koper buat traveling juga taruh di sini aja. Oke. Sama di sini juga ada kamar mandi tipikal juga mengulang. Cuman warnanya aja yang beda. Kalau ini lebih ke arah krem, di bawah abu-abu. Layoutnya juga sama. Nah ini lebih terang. Iya. Untuk lantai sama juga nih, semua persis. Sama. Lantai 1 sama lantai 2. Tapi kalau di kamar-kamar kayak pintunya kayu ya. Pintu kayu. Tapi dicat warna hitam supaya kayak kelihatan metal ya. Iya. Kayak metal. Biar seragam aja mas. Biar seragam. Mantap, mantap. Nah, saya mau nanya-nanya nih sama ownernya, boleh mas? Boleh. Boleh deh? Boleh. Lebih seru malah nanti. Lebih seru? Lebih jelas latar belakangnya. Oh, oke. Kita langsung tanya-tanya sama ownernya yuk. Iya. Oke, tetangga online. Sekarang kita udah ngumpul-ngumpul bareng pemilik rumah nih. Nah, kenalan dulu nih sama yang paling ujung. Ada Ibu Esti. Apa kabar, Bu? Iya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian suaminya yaitu Pak Maulana. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nih ya, kelihatan masih pada bugar ya. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan pertama nih untuk pemilik rumah. Nih, Pak, Bu. Latar belakang memilih rumah, desain rumah seperti ini, atau ada ide awalnya mungkin seperti apa? Sebetulnya ya, Ibu aja dulu ya. Ya, kalau ide awalnya sih ya, tadinya kan saya rumah tuh agak luas ya, besar gitu. Jadi kami berpikir menjelang hari tua tuh ingin rumah yang agak simpel lah gitu, yang nggak terlalu luas lahannya. Tapi ada nuansa American style-nya juga gitu. Kalau dari Pak Maulana mungkin ada... Ya, sebenarnya melanjutkan. Jadi kami ini akan menjelang pensiun. Nah, jadi kemudian kami ini ingin membuat rumah yang cocok untuk berdua, yang sehingga kami konsepnya untuk supaya berdua gitu. Mungkin itu sih konsep dasarnya, jadi untuk rumah pensiun sebetulnya. Oh iya. Nah, kan sekarang udah nempatin nih, udah ngerasain desain dan bangunnya juga udah jadi. Ada pengalaman tertentu mungkin sesuai apa enggak atau gimana? Iya, alhamdulillah yang konsep yang saya harapkan ya sudah sesuai dengan keinginan gitu. Waktu awalnya memang ini sudah ada bangunannya sebelumnya. Kolam renang di tengah ini memang ini ide saya ya, karena saya berpikir sirkulasi udaranya kayaknya lebih bagus gitu ya. Dan saya bisa duduk-duduk di sini pagi atau sore gitu, tidak perlu keluar rumah gitu. Kebetulan desain bisa menuangkan itu gitu. Jadi saya konsep courtyard ya istilahnya ya. Jadi ada taman di tengah gini. Jadi saya coba menghubungi beliau gitu ya. Ya alhamdulillah sih sudah cocok gitu dengan keinginan saya. Gitu. Kalau Bapak gimana nih Pak? Experience-nya nih menempati rumah nih. Ya, jadi kebetulan kami di sini ingin udara terbuka ya. Kemudian juga dekat masjid. Jadi kalau subuh-subuh di sini enak sekali. Tidur juga lebih lelap. Dapur juga lebih simpel gitu ya. Pencahayaan juga bagus nih. Jadi cahaya pagi, cahaya siang, cahaya sore itu berbeda-beda di sini. Jadi kenikmatannya tuh berbeda lah gitu. Nah, Kalau pulang sholat Jumat, pulang sholat subuh berjamaah, pasti Bapak di sini paling betah lama di sini. Ya, habis dari masjid itu saya duduk di sini bisa 10 menit, 20 menit melihat air gitu, dingin jadinya. Udaranya masih Enak. fresh lah. Gitu ya, jadi memang rumah itu memang baiknya sesuai kebutuhan dan juga selera pemiliknya. Jadi nggak bisa tuh kita bandingin selera kita dengan selera yang lain. Pasti punya ciri khas masing-masing. Bukan begitu Pak Haji? Betul. Nah kalau Pak Haji sendiri experience-nya gimana nih? Mengerjakan rumah ini nih? Sebenarnya ini tantangan juga buat kami ya. Oke. Yang pertama kita kenal dengan kondisi bangunan bagian belakang sudah ada. Alhamdulillah kita bisa melaluinya tahap demi tahap ya. Tapi yang paling penting yang perlu diperhatikan kalau melanjutkan bangunan yang sudah ada itu, sebenarnya sih kita bisa aja idealis pakai pakem yang biasa kita kerjakan. Cuman kan kita mesti mempertimbangkan bangunan itu udah ada, semaksimal mungkin tetap dilanjutkan. Jangan banyak dibongkar, dirobohkan. Jadi fasilitas yang udah ada kita terusin. Tinggal kita menata ulangnya aja, di make up lagi aja. Terus bagian-bagian mana yang kurang itu nanti yang kita tambahkan. Struktur yang udah ada kita lanjutin gitu. Namanya bangunan ya
bangunan yang kemarin sebelumnya ada kekurangan struktur ya kita tinggal perbaiki aja, kita nggak perlu dihancurin. Kalau misalnya dia kurang kuat ya kita tinggal tambah. Kita kan sekarang zamannya udah lebih modern ya, ini beton konvensional. Kemarin kita lihat ada beberapa strukturnya yang kurang kuat, kita suntik aja pakai baja gitu. Jadi intinya memanfaatkan bangunan yang udah ada, kita terusin deh sesuai dengan keinginan Ibu Esti dan Pak Maulana. Jadi biar apa? Nggak mubazir kan? Iya, kan sayang kalau membazir. Benar. Tapi diskusinya cukup alot juga ya. Cukup alot dan panjang. Jadi nggak panjang Karena memang juga itu. latar belakang kita beda, keinginan kita juga beda. Selera kami sama selera Pak Maulana dan Ibu Esti juga kan beda. Namanya juga ini katanya tadi rumah pensiun. Nah kita kan masih jauh tuh ke situ. Jadi banyak dapat ilmu juga kita. Terutama ilmu kesabaran. Jadi kadang-kadang begini, kita inginnya begini gitu. Begitu sudah jadi, loh kok apa jadi begini? Maksud saya nggak begini ya, berubah lagi. Itu menariknya di situ, seni di situ. Proses. Prosesnya. Jadi seorang arsitek atau kontraktor sejauh mana dia bisa bekerja sama, apalagi latar belakangnya beda. Terus juga yang penting kita bisa sama-sama komunikasi lah. Wajar sih kalau misalnya persepsinya beda, emang latar belakangnya juga beda. Pasti. Tapi yang kami ini tuh sebetulnya semua fungsi itu hampir ada semua, Pak. Semua fungsi utama itu ruang tamu, kemudian ruang duduk, kitchen, living room. Semua fungsi hampir ada ya. Walaupun nggak terlalu luas ya. Iya. Cuman Pak Didi itu komunikatif lah gitu. Jadi kalau kita ada yang nggak setuju gitu, Pak Didi masih mau mendengarkan dengan sabar. Ya, makanya saya bilang kita banyak belajar, terutama kesabaran. Berarti Pak Haji ini cukup mengakomodir ya? Iya. Alhamdulillah. Mantap ya. Senang dengar cerita pemilik rumah puas dengan hasil bangunannya nih, hasil pembangunannya dan desainnya juga mudah-mudahan juga bisa bermanfaat, ditempatinnya nyaman. Amin. Ya, dan juga tambah berkah nih rumahnya nih. Amin. Selamat sekali lagi buat Bu Esti, Pak Maulana ya. Terima kasih. Makasih banyak nih udah bolehin kita home tour juga. Ya, terima kasih juga kami sudah bisa dijadikan syuting. Sama-sama Pak. Pak Haji juga makasih banyak ya. Sama-sama Mas Rizky. Kalau tetangga online masih penasaran dengan desain-desainnya Pak Haji Didi, bisa main ke Instagramnya Desaindi. Linknya udah saya taruh di deskripsi juga. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Aduh, ada yang mau lewat Pak Haji.